Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Masih bersama saya, Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang ikatan kovalen. Nah, ini adalah contoh-contoh ikatan kovalen. Langsung saja kita mulai pembelajaran tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan menggunakan sepasang elektron bersama. Jadi elektron di antara kedua unsur merupakan penggunaan dari elektron atau sumbangan dari kedua unsur yang dinamakan dengan sepasang elektron bersama. Dari mana sepasang elektron bersama itu? Yaitu dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Jadi pembentuk dari ikatan kovalen ini adalah unsur non-logam dan unsur non-logam. Di dalam suatu senyawa kovalen itu bisa terbentuk lebih dari dua unsur. Namun penyusun unsur-unsurnya adalah unsur non-logam dan unsur non-logam. Nah, ini juga contoh senyawa yang melalui ikatan kovalen. Yang pertama, ada 3 jenis ikatan kovalen. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, artinya apa ikatan kovalen tunggal itu? Antara unsur non-logam satu dengan unsur non-logam yang lainnya hanya ada satu pasang PeI yang akan membentuk satu ikatan. Contoh ikatan kovalen antara H dan Cl. H adalah golongan 1A, mempunyai elektron valensi 1, sehingga struktur Lewis dari H adalah H dan 1 lambang elektron. Sedangkan Cl ini adalah golongan 7A, sehingga Cl mempunyai elektron valensi sebanyak 7. Sehingga struktur Lewisnya dapat digambarkan. Cl mempunyai 3 PeB dan 1 PeI. Jika kedua unsur ini bersatu membentuk suatu senyawa kovalen, maka ikatan yang terbentuk 1 PeI yang ada pada H akan berpasangan dengan 1 PeI yang dimiliki oleh Cl. Kalau kita gambarkan menjadi di antara H dan Cl ada satu pasang elektron yang digunakan bersamaan bersumber dari PeI atomnya H dan PeI atomnya Cl. Satu pasang elektron ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen tunggal, hanya ada satu ikatan. Sehingga kalau digambarkan antara H dan Cl ada satu garis penghubung, artinya ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya adalah contoh ikatan kovalen yang terbentuk antara atom H dan atom H. Nah, atom H dan atom H ini akan membentuk senyawa H2. Kalau H dan Cl membentuk senyawa HCl. Langsung kita pelajari untuk atom H dan atom H. Atom H adalah golongan 1A. Unsur H itu golongan 1A, maka memiliki elektron valensi 1. Berarti kalau H ditambah H, maka ada PeI milik H1 dan ada 1 PeI milik H yang kedua. Sehingga jika berpasangan, maka PeI ini akan menjadi pasangan bersama. Ada satu pasang PeI yang disumbangkan dari atom H1 dengan atomnya. Karena ada satu pasang, maka antara H dan H mempunyai ikatan kovalen 1 atau tunggal. Selanjutnya adalah ikatan kovalen antara Cl dan Cl. Cl adalah golongan 7A,
Berarti Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Kalau kita gambarkan berarti mempunyai 3 PeB dan 1 PeI. Yang bisa dipasangkan adalah 1. Nah, ini adalah Cl untuk yang satunya lagi. Saya berikan warna yang berbeda supaya nanti kelihatan penggunaan pasangan elektron bersamanya. Jika Cl dan Cl ini berikatan, maka akan membentuk senyawa namanya Cl2. Kalau kita gambarkan struktur Lewis dari senyawa Cl2, maka antara Cl dan Cl ada satu pasang PeI, ya, bersumber dari Cl dengan lambang elektron putih dan satunya bersumber dari elektron yang berlambang merah. Karena ada satu pasang PeI, maka ikatan kovalen yang terjadi antara Cl dan Cl adalah satu ikatan kovalen yang kita sebut dengan ikatan kovalen tunggal. Sekarang contoh berikutnya adalah ikatan kovalen antara C dan H. C merupakan golongan 4A, berarti C memiliki 4 elektron valensi. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, maka C mempunyai 4 PeI, 4 elektron yang bisa dipasangkan. Sedangkan atom H adalah golongan 1A, sehingga H hanya memiliki 1 elektron valensi, jadi hanya memiliki 1 lambang elektron pada struktur Lewisnya. Sehingga antara C dan H jika bersenyawa, maka dibutuhkan 4H, ya. Karena di dalam atom C mempunyai 4 elektron yang harus dipasangkan, maka dibutuhkan 4H. Jadi senyawa yang terbentuk jika atom C dan H membentuk senyawa, maka senyawa yang terbentuk adalah CH4. Antara C dan H ada satang PeI, ya. Kemudian untuk C berarti dikelilingi oleh 8 elektron, berarti mengikuti aturan oktet, dan untuk satu atom H dikelilingi oleh 2 elektron, berarti H mengikuti aturan duplet. Antara C dan H hanya terdiri dari satu pasang PeI, berarti antara satu C dan H hanya ada satu ikatan. Masing-masing C dan H ada satu ikatan, yang ke atas, ke samping kiri juga satu ikatan, ke bawah satu ikatan, dan juga satu ikatan. Maka antara C dan H ini ikatan kovalen yang dibentuk adalah ikatan kovalen tunggal. Yang kedua adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini adalah contoh senyawa kovalen yang dibentuk dengan ikatan kovalen rangkap 2. Baiklah, kita akan mempelajari ikatan kovalen antara unsur O dan O yang akan membentuk senyawa kovalen O2. Oksigen adalah golongan 6A, sehingga oksigen ini mempunyai elektron valensi sebanyak 6, berarti mempunyai 2 PeB dan 2 PeI. Maka di dalam bersenyawa dibutuhkan O dan O, maka akan membentuk O2. Nah, struktur Lewisnya adalah PeB tidak bisa dipasangkan. Yang dipasangkan adalah PeI-nya. PeI-nya ada 2, maka akan berpasangan dengan PeI dari O1-nya. Nah, saya beri lambang putih untuk elektron dari O1 dan merah untuk elektron dari O yang satunya. Sehingga antara O dan O mempunyai 2 pasang PeI. Kalau kita gambarkan berarti ada berapa ikatan? Ada 2 ikatan.
atau dua pasang PEI, artinya ada dua ikatan. Jadi senyawa yang terbentuk adalah O2. Sekarang ikatan kovalen antara C dan O. C adalah unsur golongan 4A yang memiliki 4 elektron valensi. Dan keempat-empatnya adalah PEI. Kemudian O adalah golongan 6A, berarti mempunyai 2 PEB dan 2 PEI. Sehingga untuk bersenyawa, satu atom C membutuhkan 2 atom O supaya elektronnya dapat berpasangan semuanya. Maka senyawa yang terbentuk adalah CO2. PEB tidak bisa dipasangkan. O ada 2 yang bisa dipasangkan dengan C. Kemudian karena C mempunyai 4, berarti ada 2 elektron lagi. Nah, 2 elektron lagi ini akan dipasangkan dengan O yang satunya. Jadi antara C dan O pada sebelah kiri ada 2 pasang PEI, dan antara C dan O yang sebelah kanan ada 2 pasang PEI, sehingga antara C dan O mempunyai ikatan rangkap 2, ada 2 pasang PEI. Nah, sekarang kita hitung jumlah elektron yang mengelilingi O. Atas 2, bawah 2, sebelah kanan O yang pertama adalah 4, sehingga jumlah elektron yang mengelilingi O adalah 8, berarti mengikuti aturan oktet. Sekarang kalau kita amati atom C, di sebelah kiri C ada 4 elektron putih merah putih merah. Di sebelah kanan C ada 4 elektron merah putih merah putih. Elektron yang mengelilingi C jumlahnya ada 8. Maka C ini mengikuti aturan oktet. Sekarang kita amati O yang ada di sebelah kanan. Sebelah kiri O ada 4 elektron merah putih merah putih. Kemudian atas O ada 1 pasang PEB berarti 2. Di bawahnya O ada 1 pasang PEB berarti 2. Sehingga elektron yang mengelilingi O adalah jumlahnya 8. Maka O ini mengikuti aturan oktet. Nah, sekarang kalau kita gambar rumus strukturnya, antara O dan C ada 2 pasang PEI, berarti ada rangkap 2. Dan satunya lagi ada 2 pasang PEI, berarti ada rangkap 2. Nah, ini adalah rumus struktur dari C dan O yang membentuk senyawa CO2. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini adalah contoh senyawa ikatan kovalen rangkap 3, yaitu proses pembentukan dari senyawa N2. Nah, kita pelajari bagaimana proses pembentukan senyawa N2. N adalah unsur golongan 5A, maka mempunyai 5 elektron valensi. Ini artinya N mempunyai 1 PEB dan 3 PEI. Dan N yang satunya juga sama, mempunyai 3 PEI dan 1 PEB. Jika bergabung membentuk suatu senyawa, maka berapa elektron yang dapat dipasangkan? Elektron yang dapat dipasangkan yaitu PEI sebanyak 3. PEB tidak bisa dipasangkan. Yang bisa dipasangkan adalah 3 PEI, sehingga antara N dan N terdapat 3 pasang PEI, 3 pasang elektron. Artinya antara N dan N mempunyai 3 ikatan. Nah, ini yang dikatakan dengan ikatan rangkap 3, membentuk senyawa N2. Selanjutnya adalah ikatan kovalen antara C dan H. Jika 2C, C ini golongan 4A, memiliki 4 elektron valensi yang keempat-empatnya adalah PEI.
dan bereaksi dengan 2 atom H golongan 1A berarti memiliki 1 elektron valensi dan struktur Lewisnya dilambangkan dengan 1 elektron. Maka senyawa yang akan terbentuk 2 atom H, 2 atom C. C berada di pusat. H hanya memiliki 1 PeI, maka akan berpasangan dengan 1 PeI dari atom C. C mempunyai 4, dipasangkan dengan H1 berarti sisanya ada 3. Maka 3 itu akan digunakan berpasangan dengan C1-nya. Nah, C1-nya sudah digunakan 3 elektronnya, maka sisanya adalah 1. Elektron tersebut akan digunakan berpasangan dengan atom H. Sekarang kalau kita amati atom H sebelah kiri sendiri memiliki atau dikelilingi oleh 2 elektron yang bersumber dari elektron miliknya H, satunya 1 elektron miliknya C. Karena H ini hanya dikelilingi oleh 2 elektron, berarti H memiliki atau mengikuti aturan duplet. Sedangkan C yang pertama yang berlambangkan elektronnya putih, di sebelah C ada sepasang elektron yang bersumber dari H dan C yang dilambangkan dengan silang dan bulat. Sebelah kanan C ada 3 pasang PeI yang bersumber dari elektron C1 dan C1-nya. Sehingga C sebelah kiri dikelilingi oleh 2 sebelah kiri dan 6 sebelah kanan, berarti jumlah elektron yang mengelilingi adalah 8. Berarti C ini mengikuti aturan oktet. Dan C1-nya sebelah kiri ada 6 elektron PeI, sebelah kanannya ada 1 PeI. Berarti C dikelilingi oleh 8 elektron. C ini mengikuti aturan oktet. Dan atom H sebelah kanan sendiri dikelilingi oleh sepasang PeI yang bersumber dari 1 elektron dari H dan 1 elektron dari C. Berarti H sendiri mengikuti aturan duplet. Jadi kalau kita gambarkan antara H dan C ada berapa pasang elektron? Antara H dan C ada 1 pasang elektron, berarti 1 antara C dan C ada 3 pasang elektron ikatan PeI. Maka antara C dan C ada 3 ikatan. Selanjutnya antara C dan H yang terakhir hanya ada 1 pasang elektron, berarti ada 1 ikatan. Nah, antara H dan C terbentuk ikatan tunggal, antara C dan C terbentuk ikatan rangkap 3, antara C dan H yang terakhir terbentuk ikatan tunggal. Ada beberapa unsur di alam yang mengalami penyimpangan aturan oktet dan aturan duplet. Itu artinya apa? Elektron yang mengelilingi unsur atau struktur Lewis jumlahnya tidak 2 dan tidak 8. Bisa lebih dari 2 tapi kurang dari 8, atau ada yang lebih dari 8. Nah, contohnya P. Atom P ini ada yang mengalami penyimpangan aturan oktet dan duplet. Baiklah, kita langsung pelajari. Senyawa yang elektron valensinya kurang dari 4 sehingga tidak dapat mencapai teori oktet. Jadi ada beberapa unsur yang elektron valensinya kurang dari 4, maka sehingga kalau berpasangan jumlahnya kurang dari 8 sehingga tidak mencapai oktet. Contohnya adalah B. B ini golongan 3, berarti mempunyai 3 elektron valensi. Kemudian jika membentuk senyawa dengan Cl, Cl ini golongan 7A, maka Cl mempunyai 7 elektron valensi yang terdiri dari 3 pasang PeB dan 1 pasang PeI.
Nah, senyawa yang terbentuk antara B dan Cl adalah 1B karena B mempunyai 3 PI dan 3 Cl. Cl mempunyai 3 PeB yang 1 PI berpasangan dengan elektronnya B. Kemudian yang bawah, Cl mempunyai 3 PeB dan 1 PI dipasangkan dengan B. Cl sebelah kanan berarti 1 yang bisa dipasangkan dengan B dan 3 PeB. Antara B dan Cl hanya ada 1 pasang elektron, berarti 1 ikatan. Sekarang kita hitung elektron yang mengelilingi Cl. Cl dikelilingi oleh elektron, Cl paling kiri sendiri dikelilingi oleh elektron 2 di atas, 2 di kiri, 2 di bawah, dan 2 di kanan. Berarti Cl mengikuti aturan oktet, dikelilingi oleh 8 elektron. Cl bagian bawah 2 elektron di atas PeI, 2 elektron di kiri PeB, 2 elektron di bawah PeB, 2 elektron di kanan PeB, sehingga Cl bawah dikelilingi 8 elektron. Sekarang Cl kanan sendiri, sebelah kirinya dikelilingi 2 elektron dari PeI, atas PeB, kanannya PeB, bawahnya PeB, sehingga Cl dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, sekarang kalau kita amati B sebelah kiri dikelilingi 2 PeI, bawahnya PeI, kanannya PI. Berarti B hanya dikelilingi oleh 6 elektron. Berarti B ini mengalami penyimpangan aturan oktet. Jumlahnya hanya 6, tidak 8, kurang dari 8. Tidak dapat mencapai teori oktet. Nah, BCl3 ini, yaitu B-nya ini mengalami penyimpangan aturan oktet. Selanjutnya adalah senyawa dengan elektron valensi ganjil, contoh NO2. Jumlah elektron valensi N ditambah O ditambah O, N golongan 5 berarti elektron valensinya 5, ditambah O golongan 6 maka elektron valensinya 6, dan O satunya lagi 6 maka jumlahnya adalah 17, sehingga jumlahnya ganjil. Kalau dibagi 2 maka tidak akan terpenuhi semuanya berpasangan. Nah, kalau saya gambarkan bentuk senyawa dari NO2, N golongan 5A berarti memiliki 1 PeB dan 3 PeI. Oksigen golongan 6A maka memiliki 2 PeB dan 2 PeI. 2 PeIO miliknya O itu berpasangan dengan PeI miliknya N. Untuk O1-nya, elektron dari O masing-masing berpasangan, dan antara N dan O yang bawah itu elektronnya hanya disumbangkan dari N saja. Jadi O tidak ikut menyumbangkan elektron, sehingga ada 1 elektron yang tidak berpasangan atau ganjil. Nah, untuk senyawa NO2 ini juga mengalami penyimpangan aturan oktet. Dikarenakan apa? Dikarenakan elektron yang mengelilingi N jumlahnya hanya 1 sebelah kiri, 2 bawah, 4 kanan. Berarti ada 7 elektron, hanya ada 7 elektron yang mengelilingi N. Kalau O dikelilingi oleh 8 elektron semua. Nah, untuk NO2 ini juga mengalami penyimpangan aturan oktet. Jadi ada beberapa senyawa di alam ini yang tidak mengikuti aturan oktet dan duplet. Ini adalah contoh-contoh. Yang pertama BCl3, yang kedua adalah NO2. Selanjutnya, senyawa yang melampaui teori oktet di mana unsur periode 3 atau lebih menampung lebih dari 8 elektron pada kulit terluarnya. Misalnya kulit M maksimum terisi 18 elektron. Nah, saya berikan contoh P.
P ini ada yang mengikuti aturan oktet dan ada yang mengalami penyimpangan aturan oktet. Nah, sekarang kita bahas dulu P sesuai dengan aturan oktet. P adalah unsur yang terletak pada golongan 5A. Berarti P mempunyai 1 PeB yang saya gambarkan di atas dan 3 PeI. 3 yang bisa dipasangkan. Kalau bersenyawa dengan Cl golongan 7A berarti mempunyai 3 PeB dan 1 PeI. Nah, maka senyawa yang terbentuk adalah PCl3 karena P memiliki P memiliki 3 PeI dan Cl memiliki 1 PeI. Sehingga kalau bersenyawa dibutuhkan 3 Cl dan 1 P. Gambarnya seperti ini. Kalau kita hitung elektronnya, Cl dikelilingi 8 elektron, Cl sebelah kiri, Cl bawah dikelilingi 8 elektron, Cl kanan dikelilingi oleh 8 elektron. Sekarang kalau kita amati P dikelilingi oleh PeB di atasnya 2 elektron, di sampingnya 1 pasang PeI berarti 2 elektron, bawahnya 1 pasang PeI berarti 2 elektron, dan sebelah kanannya adalah 2 pasang PeI berarti 2 elektron. Berarti P dikelilingi oleh 8 elektron. Nah, PCl3 ini adalah senyawa kovalen sesuai dengan aturan oktet. 1P, Cl-nya 3, masing-masing dikelilingi oleh 8 elektron. Namun, P di alam ternyata ada membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet, berarti mengalami penyimpangan aturan oktet. Nah, elektron pada P kapan melampaui aturan oktet? Berarti elektron pada P semuanya memisah, semuanya adalah PeI. Jadi di sini tidak ada PeB. Jadi kenapa kok P itu bisa mengalami penyimpangan aturan oktet? Karena elektron pada P memisah semua, membentuk PeI semua, berarti bisa dipasangkan ke lima-limanya. Nah, sehingga kalau bersenyawa dengan Cl akan mengikat 5 Cl. Kalau kita hitung jumlah elektron yang mengelilingi P pusatnya di tengah ya. Kalau Cl sudah jelas itu dikelilingi oleh 8 elektron, lingkaran atas dikelilingi 8 elektron. Sekarang kita perhatikan yang P, karena P melampaui aturan oktet. Berarti P dikelilingi oleh 10 elektron. Nah, berarti P ini melampaui aturan oktet atau mengalami penyimpangan aturan oktet karena P dikelilingi oleh 10 elektron. Bisa dihitung itu pada pusat P, lingkaran P, maka 2 elektron dari 5 Cl. Ada 5 pasang PeI karena berikatan dengan 5 Cl. Nah, jadi PCl5, jadi senyawa yang terbentuk adalah PCl5. PCl5 ini adalah senyawa kovalen di alam yang mengalami penyimpangan aturan oktet. Nah, karena pembahasannya sudah selesai, maka untuk melatih kalian, yaitu tugas mandiri, berikut adalah data konfigurasi elektron dari beberapa unsur sebagai berikut. Unsur P, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Unsur Q, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Unsur R, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dan unsur S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, tentukan pasangan unsur yang dapat membentuk ikatan kovalen. Berarti kalian harus mengamati dari PQRS mana yang merupakan unsur non-logam. Jadi kalau non-logam dan non-logam maka dapat membentuk ikatan kovalen. Apakah P, Q, R atau S? Kalian cari mana di antara P, Q, R dan S yang merupakan unsur non-logam sehingga dapat membentuk ikatan kovalen.
Yang kedua, senyawa kovalen yang dapat dibentuk dari unsur nomor 1. Soal nomor 1, kan kalian menentukan dulu unsurnya apa saja. Nah, senyawa yang dapat dibentuk apa senyawanya? Kemudian yang ketiga, gambarlah struktur Lewis dari senyawa kovalen tersebut. Nah, kalau kalian paham yang Bu Dewi jelaskan tadi, berarti bisa mengerjakan tugas mandiri ini. Sudah selesai pembelajaran ikatan kovalen pada pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah belajar di kelas kimia. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.